Perkenalkan, nama saya Denny Ashari Arifudin, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan program kerja kami, yaitu Ginditek Vision AI. Adalah sebuah aplikasi berbasis web, berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah text neck syndrome. Aplikasi ini berjalan sepenuhnya di dalam browser tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Saya akan menjelaskan programnya. Seluruh program ditulis dalam satu file HTML ini, tapi secara logis dibagi menjadi 4 modul yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah. Modul pertama berisi deklarasi library eksternal yang dibutuhkan program. Di dalamnya terdapat media purpose untuk deteksi landmark tubuh. Ini library-nya Google. Kemudian ada Tailwind CSS sebagai framework antarmuka, dan Chart.js untuk visualisasi grafik, statistik, dan Font Awesome ini untuk ikon-ikon yang digunakan di seluruh antarmuka. Kemudian modul kedua berisi definisi gaya CSS kostum yang tidak tersedia di Tailwind secara bawaan. Kemudian modul ketiga, ini merupakan keseluruhan struktur HTML antarmuka pengguna. Dan modul keempat, yang ini adalah jantung program, seluruh logika JavaScript yang menjalankan aplikasi. Modul ini dibagi menjadi 5 bagian internal. Yang pertama, deklarasi variabel dan DOM elements. Yang kedua, inisialisasi tema dan statistik. Dan yang bagian ketiga, fungsi, utilitas, dan UI. Bagian keempat yaitu engine AI, yaitu inisialisasi media purpose-nya. Dan yang terakhir, bagian kelima, yang ini mendefinisikan objek kamera media dan menghubungkan semua event listener ke elemen antarmuka. Berikutnya saya akan menjelaskan arsitektur sistem dan alur kerja ke ini. Nah, Ginditek bekerja melalui sebuah alur yang terdiri dari 5 tahap utama yang berlangsung secara berulang setiap frame kamera. Tahap pertama yaitu penangkapan gambar melalui kamera perangkat. Ini saya tidak bisa karena kalau saya pencet ini otomatis rekamannya dimatikan, jadi saya jelaskan saja. Tahap kedua adalah analisis gambar menggunakan media purpose yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu media purpose library yang dibuat oleh Google. Media purpose mampu mendeteksi 33 titik landmark di tubuh manusia. Tahap ketiga yaitu kalkulasi postur, di mana sistem menghitung 2 rasio dari koordinat titik-titik tubuh yang diperoleh. Nah, hasil kalkulasi ini kemudian dibandingkan dengan nilai baseline yang telah direkam saat proses kalibrasi. Tahap keempat, pengambilan keputusan. Sistem menentukan apakah kondisi pengguna saat itu termasuk postur ideal, postur bungkuk, atau jarak mata terlalu dekat.
Pembaruan antarmuka visual tahap kelima yaitu pemberian respon berupa pembaruan antarmuka visual, pencatatan statistik ke dalam penyimpanan lokal browser. Dan apabila kondisi berbahaya berlangsung selama 3 detik, maka sistem akan mengeluarkan peringatan berupa suara dalam bahasa Indonesia. Sayangnya tidak bisa memperagakan karena baku tabrak, jadi tidak bisa. Kalau saya pencet ini otomatis rekamannya termati. Baik, sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.